Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dharma Sugiyoto Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Suhardi. Saya dari semester 8 Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaprasna Jakarta. Sebelumnya, selamat siang, Namo Aomitobo. Kenalkan, nama saya Hadi. Saat ini saya kuliah di STAB Mahaprasna dan saya semester 8. Terimalah salam kasih dalam Dhamma Sotihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Rohayani. Saya dari kelompok 3. Saat ini saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaprasna semester 8. Pada kesempatan ini kami mendapatkan tugas yaitu membahas tentang struktur organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, organisasi kehidupan tingkat molekul. Dalam tingkat molekuler, atom-atom berikatan membentuk molekul. Molekul-molekul tersebut akan menyusun organel-organel sel. Contohnya, membran sel plasma yang tersusun atas molekul-molekul protein, fosfolipid, kolesterol, air, karbohidrat, dan ion-ion lain. Adanya molekul tersebut memungkinkan membran plasma menjalankan fungsinya sebagai bagian luar sel yang memisahkan sel dengan lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu organisasi kehidupan tingkat sel. Setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Ada makhluk hidup yang tersusun atas satu sel atau uniseluler, dan ada pula makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel atau multiseluler. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Setiap sel memiliki organel-organel yang mampu menjalankan fungsinya untuk hidup. Organel sel tersusun di antaranya ribosom, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, membran plasma, dan vakuola. Seluruh aktivitas organel tersebut dikontrol oleh inti sel atau nukleus. Yang ketiga yaitu organisasi kehidupan tingkat jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk, susunan, dan fungsi sama. Kumpulan sel tersebut bekerja sama membentuk dan menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Kajian tentang jaringan dipelajari dalam histologi. Pada makhluk hidup terdapat berbagai macam jaringan, seperti jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan ikat. Jaringan saraf memiliki fungsi menyampaikan rangsang dari luar untuk diteruskan menuju otak. Otak tersebut menanggapi rangsang melalui jaringan saraf untuk meresponnya. Misalnya, saat memegang benda panas, kita akan merespon dengan melepas benda panas tersebut. Yang keempat, organisasi kehidupan tingkat organ. Organisasi kehidupan tingkat organ merupakan organisasi hidup dari kumpulan jaringan. Organ merupakan kumpulan beberapa jaringan yang berbeda untuk melakukan suatu pekerjaan yang sama. Suatu organ memiliki tugas untuk menjalankan fungsinya. Organ terdiri atas beberapa jaringan yang berbeda. Contoh organ adalah kulit, jantung, ginjal, dan mata. Organ kulit tersebut oleh beberapa jaringan, yaitu jaringan epitel dan jaringan otot, serta jaringan darah dan jaringan saraf. Keseluruhan jaringan tersebut bekerja sama menjalankan peran dan fungsinya, seperti melindungi tubuh dari berbagai faktor fisik dan menjadi pertahanan tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit atau patogen. Yang kelima, organisasi kehidupan tingkat individu. Individu merupakan organisme yang tersusun oleh kumpulan sistem organ. Kumpulan sistem organ tersebut membentuk individu. Adanya berbagai sistem organ yang memiliki fungsi berbeda, membuat suatu individu mampu melakukan fungsi hidupnya dengan baik. Contoh, organisasi kehidupan tingkat individu adalah seekor kucing, seekor ular, dan seorang manusia. Yang keenam adalah organisasi kehidupan tingkat populasi.
Organisasi kehidupan tingkat populasi terbentuk oleh spesies atau individu yang sejenis. Populasi sendiri merupakan kelompok yang terdiri atas spesies sejenis atau sama dan mendiami suatu habitat. Habitat merupakan tempat hidup suatu makhluk hidup. Di dalam suatu populasi terjadi interaksi atau hubungan antar spesiesnya. Hal tersebut dilakukan guna menjalankan fungsi hidupnya, misalnya berkembang biak, melakukan perkawinan, dan untuk perlindungan satu sama lainnya. Contohnya, organisasi tingkat populasi adalah sekumpulan banteng. Yang ketujuh yaitu organisasi kehidupan tingkat komunitas. Komunitas adalah sekelompok populasi yang hidup dalam satu daerah dan menempati lingkungan yang sama. Contohnya, komunitas sungai yang di dalamnya terdapat populasi katak, populasi udang, dan populasi plankton. Yang kedelapan yaitu organisasi kehidupan tingkat ekosistem. Ekosistem merupakan beberapa macam populasi yang berinteraksi dengan lingkungannya, tempat mereka hidup, baik dengan komponen biotik maupun komponen abiotiknya. Di dalam ekosistem, hubungan antara organisme biotiknya tidak dapat terlepas dari faktor abiotiknya. Contohnya, hewan yang memerlukan air untuk minum. Air merupakan salah satu komponen abiotik. Yang kesembilan yaitu organisasi kehidupan tingkat bioma. Bioma merupakan organisasi kehidupan yang cukup beragam, khususnya jenis makhluk hidup di dalamnya. Bioma adalah satuan daerah daratan yang luas di bumi, bercirikan sejenis tumbuhan dominan di daerah tersebut. Contohnya ada bioma gurun, bioma taiga, bioma hutan hujan tropis, dan bioma tundra. Demikianlah organisasi kehidupan yang tersusun atas 9 bagian yang telah kami paparkan. Semoga dengan pembelajaran singkat ini bisa membantu bagi kita semua. Demikian dari kami, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya.